Saudara, kelompok Houthi di Yaman mengklaim telah meluncurkan serangan rudal ke Israel serta mengancam kapal-kapal berafiliasi dengan Israel di Laut Merah. Klaim ini disampaikan melalui serangkaian video yang ditayangkan di stasiun TV Al Masirah milik Houthi. Tak hanya menargetkan sejumlah sasaran militer di Israel Selatan, Houthi juga menargetkan kapal-kapal di Selat Bab el-Mandeb di Laut Merah. Antara November 2023 hingga Januari 2025 lalu, Houthi telah menyerang 100 kapal dagang dengan rudal dan drone dan menenggelamkan 2 diantaranya. Houthi mengaku bertindak sebagai bentuk solidaritas kepada warga Palestina di Gaza. Di tengah kebuntuan negosiasi damai dengan Amerika, Iran menyerang Israel buntut dari serangan ke Beirut yang menewaskan 2 orang. Kenapa Israel menyerang Iran dan mengabaikan himbauan Amerika? Berikut analisis praktisi hubungan internasional Sinergi Policies Dina Prapto Raharja dan pakar intelijen SHID Anton Ali Abbas. Kalau kita lihat ini nampaknya perundingan semakin jauh ini kalau dari yang kita lihat. Karena apa? Karena ini Iran, serangan perdana Iran usai gencatan senjata. Apakah ini Anda melihat bisa diartikan Israel lagi-lagi berhasil mensabotase dalam tanda kutip negosiasi damai yang tengah digodok? Iya, Mas Yaser, ini memang fase berbahaya ketika kita bicara tentang negosiasi damai. Kenapa? Karena ada 3 hal. Satu, bahwa Israel kemudian memang secara konsisten ini menunjukkan resistensi terhadap proses perdamaian itu karena mereka memang punya agenda sendiri, gitu. Karena bagaimanapun juga Benjamin Netanyahu ini juga sama seperti Trump, ini akan menghadapi yang namanya pemilu, mungkin akan digelar pada September-Oktober tahun ini. Di sisi lain kan publiknya memang menghendaki dan mendukung, sama kayak tadi ditanya dengan Iran, mendukung perang terhadap Iran. Ini kan jadi menarik ya. Jadi kalau Iran mendukung perang terhadap Israel, sebaliknya gitu. Itu satu. Kedua, Iran mau tidak mau memang kemudian ingin membela Hezbollah dalam hal ini. Karena bagaimanapun juga Hezbollah itu tidak hanya sekedar proksi biasa, tapi dia adalah merupakan pilar ya, pilar utama gitu ya dari Iran untuk menunjukkan deterrence pada negara-negara di kawasan. Karena dia pilar yang berada di luar dari posisi diri gitu. Yang ketiga memang mau tidak mau yang akan menjadi korban pertama dari insiden ini adalah yang namanya MOU gitu. Yang MOU yang selalu berulang kali Trump bilang bahwa ini sudah makin dekat, sudah makin dekat, sudah makin dekat. Tapi kan kenyataannya Netanyahu dengan ketika dia melakukan serangan kepada Iran itu kan menunjukkan bahwa bagaimana Netanyahu menolak untuk patuh terhadap Washington. Dan ini yang memang bagaimana potensi gitu ya, si hancurnya proses negosiasi ini kemudian sudah semakin di ambang kehancuran yang kita akan menunggu apakah memang dalam 36 dan 72 jam ke depan misalnya Amerika Serikat akan ikut turun serta dalam perang ini atau tidak. Ini akan kita tunggu dan kita lihat. Itu dari sisi Israelnya. Kalau dari Mbak Dina sendiri membaca sikap Iran sendiri dalam serangan terbaru ini seperti apa? Iran sudah berkomunikasi dengan mitra-mitra Amerika Serikat sebelum melakukan serangan ini. Dia berkomunikasi dengan Qatar, kemudian juga dengan Turki, Prancis, bahkan Inggris. Jadi kalau ada satu pesan yang mau disampaikan oleh Iran, sebenarnya bahwa proses negosiasi itu masih tetap bisa jalan. Hanya saja Trump sebagai negosiator, Trump sebagai pemain penting dalam negosiasi ini itu sedang kehilangan kredibilitasnya secara serius di mata Iran. Dan bisa jadi sebenarnya kalau dilihat dari kejadian yang berkembang juga di dalam negeri Amerika Serikat, di mana 3 Juni kemarin itu lolos ya concurrent resolution di House of Representatives, dan di sana ada 4 orang dari perwakilan dari Partai Republikan yang pindah jalur menjadi mendukung posisi Partai Demokrat untuk membatasi peranan Trump dan peranan Amerika Serikat dan menarik pasukan dalam waktu kurang dari 60 hari. Sebenarnya dalam negeri Amerika Serikat sendiri sedang berlangsung satu proses. Sejak itu lolos di 3 Juni, ada 15 hari ke depan, 15 hari kalender ya, berarti tinggal tambah aja 3 tambah 15, ditambah kemudian 3 hari dia harus tabling lagi di Senat.
Jadi Senat pun punya tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan menginisiasi joint resolution. Iran menanggapi serius serangan Israel terhadap Lebanon dengan mengirimkan rudal ke wilayah Israel. Sementara, Israel melancarkan serangan baru ke fasilitas petrokimia, menyusul balasan dari Teheran. Hal ini membuat situasi di Timur Tengah kembali memanas. Pengamat geopolitik dan Timur Tengah sekaligus Direktur The Axis of Resistance Institute, Mujtahid Hashim menilai langkah Iran sebagai respons terhadap syarat negosiasinya untuk mengakhiri perang dengan Amerika Serikat. Dan berikut analisisnya. Israel ini menyerang, kemudian ada balasan dari Iran. Dan di sini Presiden Amerika Serikat Trump tampak tidak mau mencegahnya. Nah, apakah saat ini kita sedang menyaksikan berkurangnya pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah? Pak Mustahil. Iya, kalau misalnya berkurangnya kekuatan militer Amerika di Timur Tengah sih iya ya, tapi kalau pengaruh politik sih saya pikir masih kuat ya. Tapi yang pasti serangan Iran ke Lebanon ini sebenarnya bagian dari satu respon terhadap syarat Iran dalam negosiasi. Ketika Iran menempatkan yang pertama penghentian perang ya di semua front ya, bukan hanya di Iran saja, tapi juga di semua front termasuk juga di Lebanon, terutama di Lebanon kan gitu. Nah, yang terakhir itu kan ketika Israel sudah diberikan warning pada Iran untuk tidak menyerang Dahiyah gitu. Dahiyah itu adalah satu wilayah di Beirut yang sangat padat dan memang populasinya ya mustad'afin dan pendukung Hizbullah utama di daerah Dahiyah itu. Nah, meskipun wilayahnya itu juga bukan wilayah tengah Dahiyah, jadi agak pinggiran dan juga korbannya tidak sampai ratusan misalnya kan. Puluhan lah kayak gitu, korbannya hanya puluhan, tapi ditanggapin secara serius oleh Iran gitu. Ini menurut saya menunjukkan ketegasan Iran lah ya, bahwa pesannya dia tuh jelas bahwa Iran tidak akan meninggalkan Lebanon gitu, dan kira-kira poros perlawanan atau axis of resistance itu bukan hanya sekedar propaganda saja kan, tapi juga sebuah realitas politik dan juga realitas militer. Dan itu yang tidak bisa diabaikan oleh Trump ya, sehingga segera untuk menghentikan serangan itu gitu. Kalau Anda melihat serangan terbaru Israel ke Iran yang kemudian dibalaskan oleh Iran di periode gencatan senjata yang meskipun tidak ada kejelasan kapan ini terjadi secara permanen yang berlaku sejak April lalu, bagaimana Anda melihatnya, Pak Mustahid? Ya sebenarnya kan sebelumnya saya juga udah banyak pengamat ya. Di Kompas TV saya juga sudah bilang sebelumnya, itu kan bagian dari korsif diplomatiknya Amerika ketika melakukan tekanan termasuk juga blokade laut, termasuk juga menurut saya serangan Israel ke Lebanon itu juga bagian dari tekanan Amerika untuk mendapatkan poin di dalam negosiasi. Karena sebelumnya media Israel itu mengatakan serangan ke Lebanon itu adalah termasuk juga ke Dahiyah itu koordinasi dengan Trump, koordinasi dengan Amerika kan gitu. Tapi kan setelah ternyata Iran melakukan serangan balasan yang cukup besar, itu kan kemudian kan dihentikan oleh Trump dan Trump tidak menanggapin itu gitu. Padahal pada saat yang sama itu serangan Israel ke Dahiyah ini juga bersamaan dengan surat Trump, surat Amerika lah ya, yang disampaikan oleh utusan dari Pakistan ke pemimpin Iran gitu, pemimpin tertinggi Iran gitu, Ayatollah Mujtaba Khamenei gitu. Jadi ini menurut saya memang Amerika memainkan inilah ya semacam perang psikologis juga terhadap Iran. Bagian dari diplomasinya juga psikologis juga untuk memecah masyarakat Iran gitu. Apakah Iran akan mengorbankan semacam perjanjian ini, agreement ini dengan Amerika? Ya pesan kan seakan kan sebenarnya kan Trump itu kan seakan kan ada euforia yang cukup lumayan untuk karena ada surat Pakistan terhadap pemimpin spiritual ini. Tapi kan di sisi lain pada saat yang sama ada juga serangan di Dahiyah gitu. Nah, kira-kira apakah Iran akan mengorbankan perjanjian ekonomi ini
yang akan mendapatkan keuntungan ekonomi, ataukah dia akan memikirkan tidak meninggalkan Lebanon gitu. Dan ternyata Iran menurut saya dia memilih keuntungan ekonomi, yang memilih memilih membela kira-kira teman seperjuangan ideologisnya di Lebanon Selatan dibanding kira-kira keuntungan ekonomi jangka pendek lah, kalau mungkin itu akan didapatkan. Jadi menurut saya asumsi Amerika untuk menekan Iran secara ekonomi selama berapa bulan ya, sekarang sudah 100 hari ya. Ya. Dari 100 hari, dari 40 hari pertama ini ternyata tidak berhasil gitu. Iran menunjukkan itu, resilient dari masyarakatnya cukup besar, bahkan sampai 100 hari saya lihat ada demonstrasi di setiap kota, bahkan mendukung balasan Iran terhadap Israel yang menyerang Dahiyah gitu. Ini menurut saya Amerika salah kalkulasi di sini gitu. Dalam negosiasi ini Israel itu dianggap bagian dari Amerika kan gitu. Dan juga dalam negosiasi ini kira-kira lah ataupun seakan-akan meskipun tidak ada perjanjian secara tertulis bahwa misalnya Hizbullah dan juga Yaman yang kemarin terlibat dalam perang ini diwakilkan oleh Iran lah, seperti itu. Jadi begitu Mbak. Dan sebenarnya perang sekarang ini nih juga mungkin juga kira-kira satu test case ya Mbak ya, test case terhadap keseriusan Iran kalau misalnya ingin melanjutkan perang gitu. Dan sebenarnya perang yang kemarin itu cukup lumayan ya, jadi serangan Iran ke Israel itu kan 2 kali ya, hari Minggu dan Senin. Kemudian ada juga serangan ke wilayah Kurdistan.